saat ini saya akan mempresentasikan tentang materi yaitu integrasi hasil kali, integrasi perbagian atau parsial. Konsep dasar integrasi hasil kali, integrasi perbagian. Terkadang kita menjumpai integral dalam bentuk perkalian dua fungsi sebagai berikut. Integral fx, gx, dx. Tidak semua integral seperti ini dapat kita selesaikan secara langsung dengan mudah. Karena itulah kita menggunakan metode integrasi perbagian agar dapat dengan mudah mengerjakan soal seperti contoh tersebut. Rumus integrasi hasil kali integrasi perbagian yaitu mulai dari aturan turunan hasil kali. D per dx UV sama dengan U du per dx ditambah V dv per dx. Kita integralkan kedua sisi, maka menghasilkan UV sama dengan integral U dv per dx ditambah integral V du per dx. Integral V dv per dx sama dengan UV dikurangi integral V du per dx. Atau dapat kita tulis menjadi integral U dikali dv sama dengan U kali V dikurangi integral V dikali du. Inilah yang disebut metode integrasi perbagian. Kita masuk pada langkah-langkah penggunaan integrasi hasil kali, integrasi perbagian. Pertama, tentunya kita mencari dahulu mana yang akan kita jadikan U dan V dari integral. Kemudian ketika kita telah memilih U dan V, kita menghitung turunan dari U dan kita integralkan dv untuk mendapatkan hasil V. Kemudian kita setelah mendapatkan semua, kita substitusikan di dalam rumus, kita selesaikan dan terakhir tidak lupa untuk hasilnya ditambahkan konstanta atau plus C. Nah, di sini ada tips untuk memilih U dan dv. Syarat untuk menentukan U dan dv yaitu pertama, jika salah satu faktor adalah suatu fungsi logaritma, faktor itu harus diambil sebagai U. Nah, jika tidak ada fungsi logaritma tetapi ada pangkat dari X, maka kita gunakan pangkat dari X tersebut untuk dijadikan U. Jika tidak terdapat logaritma maupun pangkat dari X, maka kita jadikan fungsi eksponensial sebagai U. Nah, di sini ada contoh soal yaitu integral X pangkat 3 ln X dx. Kita kerjakan. Misalkan, nah di sini kita tentukan dulu U dan dv-nya dengan mengacu pada saran memilih U dan V. Pada saran 1 kita lihat bahwa dikatakan suatu faktor adalah suatu fungsi logaritma, itu harus diambil sebagai U. Nah, di sini ada ln logaritma, maka kita gunakan ln itu sebagai U. U sama dengan ln X, maka turunan dari ln X sama dengan du sama dengan 1 per X dx. Dan dv sama dengan X pangkat 3, maka integral dari X pangkat 3 sama dengan X pangkat 4 per 4. X pangkat 4 per 4 itu V. Setelah kita dapatkan U, du, dv, dan V-nya, kita terapkan pada rumus integral U dv sama dengan UV dikurangi integral V kali du. Kita masukkan menjadi integral X pangkat 3 ln X dx sama dengan X pangkat 4 per 4 ln X dikurangi integral X pangkat 4 per 4 dikali 1 per X. Nah, kita sederhanakan integral sisanya yaitu menjadi integral X pangkat 4 dikurang integral X pangkat 4 per 4 dikali 1 per X dx sama dengan 1 per 4. Nah, integral X pangkat 3 dx sama dengan 1 per 4 dikali X pangkat 4 per 4 sama dengan 1 kali X pangkat 4 yaitu X pangkat 4, 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, di sini kita telah mendapatkan hasil akhir menjadi yaitu integral X pangkat 3 ln X dx, hasilnya sama dengan X pangkat 4 per 4 ln X dikurangi X pangkat 4 per 16 plus C. Sekian untuk materi integrasi hasil kali. Sekarang kita masuk pada integrasi dengan pecahan parsial. Konsep dasar dari integrasi pecahan parsial yaitu teknik integrasi yang khusus digunakan untuk mengintegralkan fungsi rasional. Itu fungsi yang berbentuk pecahan dengan pembilang dan penyebutnya. Contoh, integral px per qx dx. Tujuannya yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyederhanakan proses integral fungsi rasional menjadi bagian-bagian yang sederhana agar kita mudah untuk diintegralkan.
Nah, kita masuk pada bentuk-bentuk pecahan parsial. Bentuk-bentuk pecahan parsial ini tentunya tergantung daripada faktor-faktor penyebutnya. Contoh 1, faktor linear berbeda. Bentuk penyebutnya AX plus B. Bentuk pecahan parsial menjadi A per AX plus B. Contoh jika penyebutnya X plus 1 dikali X tambah 2, maka pecahannya adalah A per X tambah 1 ditambah B per X tambah 2. Contoh 2, faktor kedua itu faktor linear berulang. Bentuk penyebutnya AX plus B dipangkatkan N. Bentuk pecahan parsial yaitu A1 per AX plus B ditambah A2 per AX plus B dipangkat 2 sampai pada N per AX plus B pangkat N, tergantung banyaknya N. Contoh jika penyebutnya adalah 2X dikurang 1 pangkat 2, maka pecahannya adalah A per 2X min 1 ditambah B per 2X kurang 1 pangkat 2. Oke, kita lanjut untuk faktor ketiga yaitu faktor kuadrat tak tereduksi. Bentuk penyebutnya AX pangkat 2 tambah BX ditambah C, di mana B pangkat 2 kurang 4AC lebih kecil dari 0. Bentuk pecahan parsial AX plus B per AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Contoh, jika penyebutnya yaitu X pangkat 2 plus X ditambah 1, maka pecahannya adalah AX plus B per X pangkat 2 ditambah X 1. Oke, kita masuk pada faktor keempat yaitu faktor kuadrat berulang. Bentuk penyebut AX pangkat 2 plus BX plus C dikuadratkan 2. Bentuk pecahan parsial menjadi A1X plus B1 per AX pangkat 2 tambah BX tambah C ditambah A2 tambah B2 per AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C pangkat 2 sampai pada NX plus BN per AX pangkat 2 tambah BX tambah C di pangkat N, tergantung dari nilai N. Langkah-langkah umum untuk penyelesaiannya yaitu 1. Pastikan PX atau pembilang tidak lebih besar daripada penyebut atau QX. Kalau tidak, lakukan pembagian panjang. Faktorkan penyebut QX. Tulis bentuk umum pecahan parsial sesuai faktor penyebut. Cari nilai konstanta dengan menyamakan pembilang. Dan terakhir, kita integralkan masing-masing pecahan sederhana. Nah, di sini ada contoh soal. Integral 3x ditambah 2 per x kurang 1 dikali x kurang 2 dx. Langkah-langkah pengerjaannya 1. Bentuk dan pengecekan derajat terlebih dahulu. Pembilang derajat 1, penyebut derajat 2. Nah, syarat P lebih kecil dari Q terpenuhi pada langkah-langkah ke-1. Oke, ketika sudah terpenuhi, kita masuk pada langkah kedua yaitu bentuk pecahan parsial. 3x ditambah 2 per x kurang 1 dikali x kurang 2 sama dengan A per x kurang 1 plus B per x kurang 2. Setelah kita bentuk pecahan parsial, langkah ketiga kita mencari nilai A dan B. Kalikan kedua sisi dengan penyebutnya yaitu x kurang 1 dan x kurang 2. Menjadi 3x tambah 2 sama dengan A dikali x kurang 2 ditambah B dikali x kurang 1. Kita kembangkan kanan dan samakan koefisien. 3x tambah 2 sama dengan A plus BX ditambah min 2A dikurangi B. Hingga sistem A ditambah B sama dengan 3, min 2A kurang B sama dengan 2. Kita selesaikan dari A ditambah B sama dengan 3, B sama dengan 3 kurang A. Kita masukkan ke persamaan kedua. Jadi min 2A dikurangi 3 kurang B sama dengan 2. Min 2A dikurangi 3 ditambah A sama dengan 2. A sama dengan 5. A sama dengan min 5. Maka B didapati yaitu sama dengan 3 dikurangi min 5. Hasilnya 8. Langkah keempat, kita tuliskan kembali integral dan integralkan tiap suku. Integral 3x tambah 2 per x kurang 1 dikali x kurang 2 dx sama dengan kita masukkan nilai integral
X integral A tadi menjadi nilai min 5, integral min 5 per X dikurangi 1 ditambah untuk B ini salah pengetikan harusnya nilainya 8. B itu nilai 8 per X dikurangi 2 dx. Nah, setelah kita mendapatkan hasil, kita integralkan mendapatkan hasil akhir yaitu min 5 ln mutlak X kurang 1 ditambah 8 ln mutlak X kurang 2 plus Y untuk hasil akhirnya. Sekian untuk presentasi kali ini dari materi kedua. Terima kasih.